Mau hujan nggak hujan, yang penting istiqomah. Ya, akramul karamah al istiqomah. Anda bayangkan hadir sesaat di majelis ilmu lebih baik daripada ngantarin jenazah 1000 jenazah. 1000 jenazah, ibu hadir, bapak hadir sebentar, pahalanya lebih baik daripada ngantar 1000 jenazah. Kita nganterin satu aja udah ngos-ngosan. Terus yang kedua apa lagi? Lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Boro-boro belum pernah kita sholat 1000 rakaat dalam sehari. Bisa sholat 2 rakaat aja, alhamdulillah. Mau sholat 1000 rakaat butuh berapa bulan? Bisa dapat pahala itu bagaimana? Hadir majelis ta'lim. Yang ketiga apa? Lebih baik menjenguk 1000 orang sakit. Anda bisa bayangin, datang ke rumah sakit aja yang paling besar belum tentu kita bisa jenguk 1000 orang. Udah 10 orang kita bengek kali. Capek beb, 10 orang. Ini 1000 orang. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah hadir majelisnya ya. Kita lanjut untuk mempersingkat waktu karena Habib habis ini ada acara lagi di Tajur Halang. Ya. Furudul wudu. Sekarang masuk bagian wudu. Kalau kemarin kita udah masuk bab tauhid sama tasawuf, ya sekarang bagian syariah fikihnya. Furudul wudu. Furud jamak daripada fardu, yaitu rukun-rukun yang wajib-wajib. Al-wudu bagian daripada wudu. Anda bisa bayangin, boleh bergelar profesor, doktor, insinyur, sarjana, hukum, apa lagi? Ya, label-label yang lainnya lah. Tapi nggak ngerti wudu yang wajib yang mana. Malu. Ya, banyak sekarang musibah daripada umat Islam, umat Muslim. Sekolahnya tinggi kemana-mana, bahkan ke luar negeri, tapi nggak tahu furudul wudu, nggak tahu wajib yang mana, wudu yang wajib nggak tahu yang mana. Asal ikut-ikutan aja beb, yang penting wudu, asal wudu. Kalau wudunya aja udah berantakan, bagaimana sholat? Kalau sholat udah nggak, wudu udah berantakan, sholatnya pasti berantakan, otomatis itu udah. Kalau sholat udah berantakan yang lainnya pasti, hidupnya pasti berantakan. Makanya kita sering tanya, kenapa ya saya ini hidup saya nggak enak, bete terus, sumpek terus, masalah terus. Ente cek, ente punya sholat 5 waktu kita cek, kenapa? Bener belum? Udah bener beb, rukun-rukun sholat udah ana laksanakan. Yang membatalkan sholat saya tahu beb, cek wudunya. Oh iya beb, saya ternyata nggak tahu yang mana yang wajib di dalam wudu. Saya nggak tahu membatalkan wudu itu apa. Saya nggak tahu sunnah-sunnah wudu. Ternyata saya wudu asal-asalan, asal ikut-ikutan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa dilandasin ilmu, nggak mau belajar, nggak mau baca kitab, nggak mau dengerin, nggak mau hadir majelis, yang penting wudu asal ikut-ikutan, yang sholat asal yang penting hati kan beb. Model orang demikian, amal ibadah yang bakal ditolak sama Allah. Sering Habib sampaikan. Ibarat kata ini, ente disuruh buat kue ulang tahun. Siapa yang bisa bikin kue ulang tahun? Saya bisa beb. Padahal dia tukang bengkel, nggak mau belajar kursus masak. Akhirnya apa? Dicampur pakai oli, dicampur pakai bensin, dicampur pakai alat-alat bengkel semua. Bentuk kayak kue ulang tahun, tapi pas dimakan mati nggak kira-kira itu orang? Mati. Kenapa? Nggak mau belajar. Begitu juga orang kalau ibadah. Ustadz ada, guru ada, majelis ada, alhamdulillah dekat. Nggak mau hadir, nggak mau belajar. Model demikian bakal ditolak sama Allah, mardudah, ditolak. Kenapa? Asal-asalan ibadahnya. Mudah-mudahan kita selamatin itu semuanya. Mumpung nyawa masih ada, nggak ada kata-kata telat, nggak ada kata-kata telat
dunia selagi nyawa masih. Ente tahu Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar itu umur berapa beliau? Umur 60 tahun baru mau belajar. Bukan mau belajar, berusaha beristihadnya. Beliau dikatakan Ibn Hajar kenapa? Ya, pas ngapalin masih mudanya susah masuk, akhirnya diputus asa, pulang istirahat, masuk ke goa, lihat ada tetesan air ke batu, tes. Dimikir, nih air lembut, batu keras. Tapi dengan lembut air tadi terus menerus ke batu yang keras tadi, batu bisa berlobang, tembus. Wakif kalau otak kita yang lembut ini Allah karuniakan. Kalau kita terus menerus mudawamah, rajin istiqomah, Allah pasti buka yang namanya ilmu ke kita. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Jadi diingatin di sini katakan furudul wudu sittatun. Yang wajib di dalam wudu ada 6. Jadi kalau ditanya wudu wajib ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Yang laki kecil banget suara ada berapa? Ya, yang depan muda ini ada berapa? Gitu dong. Belum makan nih kayak ini. Lapar modelnya nih. Coba saya mau dengar suara yang perempuan. Furudul wudu ada berapa? Ada berapa, Bu? 5. Yang jawab 5 kayaknya lagi berantem sama lakinya nih. Ada 6. Ingatin, yang wajib di dalam wudu ada 6. Ini pegang. Ini dipegang, dihafalin, penting. Ya. Yang pertama apa? Niat. Yang pertama adalah niat. Niat ini perlu diketahui. Apa sih niat itu? Niat itu artinya qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Bertujuan sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaan. Habib niat minum, tapi ngomong doang, ngucapin doang, tapi nggak minum. Ini belum niat. Ana niat minum, bismillah, niat dipraktekin. Ini niat muqtarinan bi yang berbarengan dengan saya mau nikah Beb, niat saya mau nikah, tapi nggak ngelamar-ngelamar, nggak ada usaha, cuman ngomong doang. Ini nggak niat. Paham ya? Saya niat Beb, taubat, saya nggak mau ngulangi lagi maksiat, tapi masih dia nggak mau sholat, nggak mau hadir majelis. Ini nggak niat taubat. Jadi niat itu adalah bertujuan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Itu niat. Dan tempat niat ini di mana? Di hati. Jadi ente salat, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilatal qiblah ma'muman atau ma'imaman lillahi ta'ala Allah. Itu bukan niat, itu sunnah. Melafazkan niat itu hukumnya Adapun letak niat di dalam hati. Jadi niat ini tempatnya di hati. Terus gimana Beb kalau saya niat, saya nggak ngucapin, tapi di hati saya berkata, sah apa tidak? Sah. Kenapa? Hukum melafazkan niat itu hukumnya sunnah dalam hal apapun. Sholat, wudhu, zakat, puasa. Jadi melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Beb, saya lihat teman samping saya sholat, dia diam aja langsung takbir Allah, nggak apa-apa. Karena melafazkan niat itu hukumnya Kenapa disunnahkan untuk melafazkan niat? Karena hati kita ini kotor. Nih kita punya hati ini kadang-kadang pikiran yang enggak, kadang-kadang yang diharamkan sama Allah terlintas di dalam hati. Lagi di majelis pikirannya kadang-kadang kemana-mana. Ada mikirin utang, mikirin si perempuan, mikirin film, mikirin artis ini. Makanya itu ketika kita mau ibadah disunnahkan melafazkan niat. Kenapa? Biar hati kita mengikuti apa yang dilafazkan tadi.
Hati kita ini kotor. Pas mau sholat kadang-kadang ingat film, ingat makan. Nah, biar tidak terjadi itu ingatan tadi, kita ngikutin, dilafazkan sunnah tadi, lafazkan nih niat. Biar hati kita ngikutin apa yang dilafazkan tadi. Faham ya? Dan di dalam wudu, yang fardul wudu yang pertama, yang wajib dalam wudu yang pertama adalah niat. Niat apa, Habib? Dijelaskan di sini, niyatu raf'il hadas. Niat mengangkat hadas. Ya, niat mengangkat hadas. Terus atau niat fardhus salah, atau niat dikatakan lagi di sini niat thaharah anil hadas, ya, niat bersuci dari hadas, atau niat fardhul wudu, ya, atau niat wudu. Habib kasih contoh 3 aja. Niat di dalam wudu ente bisa pilih, niat wudu boleh, atau niat fardhul wudu, atau niat raf'al hadas. Jadi pas mau wudu tuh niatnya begitu. Jangan diem, nawaitul wudu, atau nawaitu fardhul wudu, atau nawaitu raf'al hadas. Mau pilih yang mana kira-kira? Hah? Pilih salah satunya yang simpel aja, nawaitul wudu deh. Nawaitul wudu. Tuh di dalam hatinya nanti ucapin seperti itu. Artinya apa? Saya niat wudu, atau saya niat fardul wudu. Tuh niatnya. Ya. Kapan niat ini? Kapan niatnya? Apa pas lagi nyuci tangan? Apa pas lagi nyalain keran? Apa pas lagi kumur-kumur? Apa pas lagi istinsyak? Kapan niat di dalam wudu? Ketika pertama kali membasuh muka. Orang banyak salah kaprah di sini. Saya niat, Beb, pas lagi cuci tangan saya niat nawaitul wudu. Enggak sah. Niat wudu itu di kapan? Ketika pertama kali air menyentuh muka. Pas lagi nyuci muka, nawaitu fardhul wudu, nawaitu wudu, atau nawaitu raf'al hadas, ya, atau hadatsil asghar, ya. Itu niatnya di situ. Nah, orang kadang-kadang pas lagi basuh muka nggak niat, kosong. Maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya sudah tidak sah, sholatnya tidak sah. Wal iyadu billahi min. Ya, maka dikatakan di sini wa yajibu qarnuha bi awwali maghsulin minal wajhi. Wajib dia membarengkan niat dengan pertama kali membasuh muka. Masya Allah. Ini Habib pun juga dulu sebelum mondok itu nggak tahu, diajarin di sekolahan yang penting wudu, praktek, tapi nggak diajarin lotak nih. Kenapa? Belajar nggak pakai kitab. Pas masuk mondok, ternyata begini. Nanti pas naik kitab lagi, diulangi lagi bab wudu. Begitu toharoh. Hatam kitab, naik tingkatan kitab selanjutnya lagi, masuk lagi bab toharo, ada lagi di situ wudu, tapi tambahannya lebih detail lagi, panjang lagi. Hatam naik lagi kitab yang berjilid gede, ada lagi bab toharo, bab wudunya. Jadi kita nggak sampai di sini doang, Pak. Ini masih kitab kecil nih kita. Ya. Pas ternyata mondok dulu, ternyata ya Allah wuduannya selama dulu salah terus nih. Pantesan nangis terus deh. Gara-gara sholatnya berantakan. Ya Allah, alhamdulillah, Allah kasih sadar, Allah kasih petunjuk. Makanya orang yang disayang sama Allah, ya Allah kalau udah sayang sama seorang hamba tersebut, Allah akan mengilhamkan, memberi dia, menjadikan seorang yang paham di dalam agama. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah udah menghendakin dia jadi orang baik, kebaikan buat dia, Allah akan menjadikan dia paham di dalam agama, dalam arti dia paham sekaligus mengamalkan ilmu agamanya.
Selamat Pak, selamat Bapak. Bapak kalau banyak-banyakan duit, hancur sengsara nanti di akhirat walaupun itu halal. Kenapa? Hisabnya berat. Tapi kalau banyak ilmu agama, diamalin, dekat sama Nabi Muhammad insyaallah. Kenapa? Ini warasatul anbiya. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semuanya begitu ya. Baik, itu pertama tadi furudul wudu. Yang pertama adalah Habib, aneh lupa niat Beb. Pas inget baca niatnya pas di tangan gimana? Sah apa enggak? Enggak sah. Harus diulang. Cuci muka lagi berbarengan dengan niat. Paham ya? Jadi niat pertama kali letaknya di mana? Ketika membasuh pertama kalimu. Jadi pas waktu wudu kita cuci tangan, di situ bukan letak niatnya, bukan. Tapi kalau cuci tangan tuh letak niat kita mau ngikutin karena cuci tangan hukumnya sunnah. Sebelum kita wudu kumur-kumur, baru kumur-kumur, baru kita madmadah, terus baru kita istinsyak, mudghamah ya, berkumur begitu tuh. Nanti kita bahas sunnah-sunnah wudu. Ini kita bahas yang wajib dulu. Toyib, kalau pertama yang wajib niat, yang kedua adalah membasuh muka, ghuslul wajh, membasuh muka. Toyib. Sekarang dikatakan di sini wahadduhu min manabiti sya'ri ras ila muntahal lahyan wadzagan tulan wa 'aradan min al-udhun ila al-udhun. Batas muka itu yang mana sih? Nah, ini perlu ketahuin. Batas muka kalau panjang, berarti panjang sini nih. Dari tempat tumbuh rambut sampai ke dagu. Nih. Panjangnya tempat tumbuh rambut mana nih? Sini. Ini panjangnya sampai dagu. Nih dagu nih. Bukan dagu tuh bukan ini dagu juga. Lebarnya antara dua kuping. Nih, dua telinga nih, sini nih. Cambang nih. Ada kuping ini pegang nih. Sini. Lebihin nggak apa-apa ya, bagus. Makanya kalau pakai jilbab mukanya yang kelihatan nggak apa-apa, tapi jilbab zaman sekarang dagu kemana-mana, betul? Iya, orang dagunya di sini nih, ditutup. Nggak apa-apa, tapi kalau ini aurat, mau kena juga tuh. Dalam sholat kan wajib menutup aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Nah orang jilbab zaman mau kena zaman sekarang, mau kena sampai sini nih, leher kemana-mana. Makanya kalau lagi sholat mau kena tuh sampai sini nih bu. Nih, tutup nih. Jangan sampai ada yang kebuka. Kebuka dikit, batal sholat ini. Rambut kelihatan dikit, batal sholatnya. Gara-gara apa? Disepelehin belajar. Serem ya serem. Kalau kita dibuka sama Allah, orang-orang yang udah dikubur sekarang disiksanya gara-gara nyempelehin ini semuanya. Sholat, masalah ini. Kenapa nggak mau waliyadzubillahi min. Nah sekarang masalah wudu. Jadi kita bahas panjang dan lebar muka tadi, kenapa? Itu yang wajib dikenain air. Jadi nggak bisa wudu asal main ceprot. Ini nggak kena, ini nggak kena. Wajib semuanya, dari panjang dan lebar muka tadi wajib kena air. Terus perempuan gimana Beb kalau pakai jilbab? Ya cari tempat yang bisa buka jilbab. Makanya masjid, musola harus sediain tempat perempuan. Sekiranya kalau perempuan mau wudu itu tidak membuka, ya nggak bisa, yang lain nggak bisa lihat gitu loh. Nggak bikin kita temukan di jalan-jalan, di masjid umum, ya ngablak semuanya. Rahat nih, lucu. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan di sini enggak ya. Ngablak nggak di sini? Ngablak. Maksudnya kebuka nggak? Ada tempat pemisahnya nggak perempuan? Oh ada, alhamdulillah.
Iya begitu seharusnya. Jadi itu wajib Bu ya. Kalau pakai jilbab nggak bisa rata, nggak sah wudhunya. Dibuka. Kalau laki gampang, laki mah tinggal ditarik doang ya. Tarik begini udah kelihatan tuh, nih muka tuh, ya kan? Tinggal inti ratain. Nah pas lagi cuci muka jangan lupa tadi niat dulu, bareng. Udah rata sekali sudah selesai wajibnya. Belum rata beb, sekali belum rata, belum dihitung satu, ambil lagi. Baru kalau udah rata baru dihitung satu. Sunnahnya berapa? 3 kah? Tapi kalau 3 kali wajib apa enggak? Enggak. Wajibnya asalkan rata itu airnya. Paham ya? Jadi wudhu yang kedua yang wajib adalah membasuh muka. Beb, kalau di mukanya ada jenggot kayak Habib Syekh nih, ganteng nggak Habib Syekh? Ganteng nggak? Ganteng dong, Masya Allah nih. Doain nih biar dapat anak. Lagi hamil istrinya 5 bulan Beb ya. Beliau ini pemalu, kalau dibilang ganteng langsung merah mukanya. Yang samping juga ganteng juga nih, sama nih seumuran ya, Jeman, sejekeling, Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Ini jenggot nih kayak Habib Syekh, gimana? Wajib apa enggak dibasuh? Dilihat. Kalau jenggotnya tipis, jenggotnya tipis, sekira kalau tempat lawan bicara kita kulitnya kelihatan, jenggotnya ini kulitnya kelihatan, maka wajib tetap. Perempuan kalau yang tebal gimana Beb? Kulitnya nggak kelihatan, bulu semua, tetap dikenain air, tapi sunnahnya diselah-selahin, giniin, diselah-selahin. Paham ya? Kan ada tuh, pernah ente lihat jenggot tebal banget, jenggot mukanya tebal banget kayak sunggokong tau. Nah itu gimana? Masa iya mau dibawa? Ente kenain air tetap, tapi sunnahnya diselah-selahin. Tapi kalau tipis wajib dikenain kulitnya. Paham? Kalau mukanya tadi itu pakai make up, nah ibu-ibu penting tuh. Make up gimana? Lihat, kalau make upnya menghalangin masuknya air ke kulit, enggak sah. Make upnya harus dihilangin dulu. Repot jadi perempuan itu, Lagi kondangan Beb, gimana? Nanti ada babnya sholat, nanti Habib ajarin gimana biar caranya praktis. Oh ternyata kalau lagi ada acara bisa dijama dengan niat-niat tertentu nanti. Terus kalau yang punya bulu mata palsu, ada kan? Ada nggak orang Laladon pakai bulu mata palsu? Bulu mata ayam tuh 5 cm. Gimana? Dibuka dulu, nggak sah itu. Ini sekarang ibu-ibu kadang-kadang nih bini kita, wah ada kondangan kalau sekali kedip luar biasa, ting 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 ting. Wah ada pengajian lagi, main asal wudhu, sholat nggak dibuka, nggak sah. Kenapa? Itu bulu mata palsu itu ya nempel sehingga menghalangin masuknya air ke muka. Dibuka dulu. Gimana tuh kalau yang model nanam bulu mata? Ada kan? Tuh ada tuh yang ditanam. Wallahu a'lam bis. Intinya kalau tidak sampai masuknya air ke kulit tidak sah. Paham? Kalau tatoan gimana? Tuh Bib, ada tato Bib. Tato dilihat. Ya, kalau emang bisa dihilangin tanpa melukain, membuat dia cacat, wajib dihilangin. Dia mampu dan tidak membuat cacat, wajib dihilang. Tapi kalau bisa sampai buat cacat, makin jelek mukanya, ya enggak wajib ma'dzur. Tapi jangan gara-gara habis ini lu bikin tato akhirnya ya. Ya jangan. Nikmatin muka yang sekarang ini, nikmatin muka dikasih hitam, biarin, itu dari Allah. Tato serem,
muka ditato. Ya, ini sekarang gara-gara apa? Salah idola. Masya Allah. Tayyib ya. Terus, Beb, kalau hidung, lubang hidung termasuk nggak? Lubang hidung, lubang mulut, apalagi nih, lubang mata, bola mata nih, lubangnya nih, wajib apa enggak? Jadi pas ente cuci muka, ente masukin hidung ente, ya. Pas bola mata, dimelekin matanya dengan apa begitu? Enggak, wah. Jadi batasan muka tuh ketika ente merem nih dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, lebarnya sini. Nah, apa yang merem ente tadi itu yang wajib. Termasuk juga alis. Nah, alis sencan tuh gimana tuh? Ibu-ibu lagi nih kena. Bu, ada nggak yang pakai alis sencan? Alis sencan, ada lagi model alis gimana lagi tuh? Model pedang samurai lah, inilah ya. Itu kalau sampai menghalangin air nggak sah wudunya. Yang tato ada juga yang tato alis tuh. Gimana tuh tato? Ya ditato alisnya. Udah deh, jangan begitu-begituan deh. Biarin alis kita nggak ada. Ibu tenang aja, ibu bakal cantik nanti. Bakal jadi ratunya bidadari, Bu. Asal sabar. Kita mau cantik gimana pun, mau ganteng gimana pun di dunia ntar lagi peot. Yang berotot sekarang ini ntar lagi kena stroke, walah salam Pak. Ibu-ibu yang bodinya keren, perempuan sekarang iya 20, 30, 40 loyo semuanya, geber semua. Udah jangan apain gitu. Boleh jaga kesehatan, tapi kalau niatnya sudah biar terkenal di medsos, biar dilihat sama yang lain, model kayak gini hancur. Tak lagi berantakan keluarganya. Wali itu bilang mudah-mudahan kita dilindungi dari itu semuanya. Baik. Yang ketiga. Sebelum Habib lanjut yang ketiga, ada pertanyaan nggak di sini? Hah? Nah, operasi plastik gimana? Nah, kalau operasi plastik tuh dilihat dulu. Kalau orang itu dia tabrakan, ya kan? Dia memang kena bencana, kebakar dan harus dioperasi plastik, maka nggak apa-apa, darurat ya. Terus wudunya juga darurat. Ini yang aneh, model yang mempercantik diri ya. Nah, itu gimana? Intinya gini, patokannya kalau air tidak sampai ke kulit maka tidak sah. Paham ya? Wudu pakai masker. Gimana? Kalau sampainya air ke kulit nggak apa-apa, sah, paham ya? Kalau sampai air ke kulit hukumnya sah. Tapi kalau tidak sampai hukumnya tidak. Misal kan kita kalau wudu nyelam, ente nyelam nih, ada kolam renang gede atau air laut, ente niat wudu dari atas, nawaitul wudu lillahi ta'ala, nyelam, blung, ente berangkat lagi berdiri, sah apa enggak wudunya? Sah. Hatta pakai masker misal, asalkan air tadi itu masuk ke muka, nyentuh ke tempat bagian wudu. Paham ya? Tapi kalau dengan cara menyelam tadi nggak dapat fadilah sunnahnya. Sah, tapi pahala sunnahnya tidak dapat. Oh iya. Buat nyelam doang ya. Berarti mandi hujan juga bisa dong, Beb. Mandi hujan ente begini. Saya niat wudu, nggak bisa kayak gitu. Kalau nyelam bisa. Misalkan ente nih besok ke kolam renang atau ke laut, ente nyebur, nawaitul wudu, blung. Pas lagi nyelam, nawaitul wudu, nyelam, berangkat sudah langsung sholat, itu sah ya. Tapi kalau mandi hujan nggak bisa, tetap harus dengan satu persatu. Thayyib. Yang ketiga fardul wudu apaan? Membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai kedua siku-siku. Kedua apa nih? Siku-siku kan? Ya. Dari ujung jari sampai kedua siku-siku. Nah, makanya kan zaman sekarang wudunya begini doang. Sampai sini doang nih.
Bu, wuduknya cuma sampai sini, enggak sampai siku-siku, enggak sah dia punya wudhu. Apalagi yang mirisnya wudhu sampai sini doang. Banyak tuh saya temuin di mall-mall. Celananya merek, bajunya luar biasa jutaan, wudhunya sampai sini doang. Enggak mau basah bajunya. Enggak sah. Jadi gimana? Harus sampai siku-siku. Makanya biar sampai siku-siku lebihin. Ya, sampai sini kayak lengan di atas siku-siku nih, sampai sini nih. Kalau perlu sampai ketiak. Enggak apa-apa. Nanti yang kita wudhu tadi bakal menjadi cahaya di akhirat. Jangan pelit sama wudhu. Jadi dari ujung tangan sampai siku-siku. Beb, kalau ini nomor berapa yang tangan nih? Nomor 3. Beb, kalau dia wudhu, dia nomor 3 tangan, tapi kiri dulu, baru kanan. Tapi benar caranya, dari ujung jari-jari sampai siku-siku. Tapi dia mulainya kiri dulu. Sah apa enggak? Yang bilang enggak, angkat tangan. Yang bilang sah siapa? Lo kenapa bilang enggak? Loh, enggak tertib gimana? Nomor 3 tangan. Disebutkan enggak di sini harus kiri dulu? MZ. Itu anak angkatnya Zainuddin almarhum kayak Haji Zainuddin MZ, Pak. Cuman gagal. Coba muka lo tunjukin, Ki. Nah. Paham ya? Tetap sah tapi tidak mendapatkan fadilah Beb, kalau dia wudhunya barengan kanan sama kiri, dia buka keran. Tapi dia dari ujung jari sampai siku-siku Beb rata. Tapi dia barengan, sah apa enggak? Sah tetap, tapi tidak mendapatkan fadilah Paham ya? Jadi yang ketiga, yang wajib dalam wudhu membasuh kedua tangan. Mau lo bareng, mau kiri atau mau kanan dulu. Kita bahas malah sah atau tidak sahnya. Kecuali ente basuhnya cuma kanan doang, yang kiri nggak lo basuh. Nah itu baru tidak sah. Sayang yang kanan aja deh Yang kiri malas buka jamnya ya enggak. Jadi yang ketiga yang wajib wudhu adalah membasuh kedua tangan. Adapun kesunahannya baru dimulai dari yang kanan dan 3 kali. Baru yang kiri dan 3 kali. Paham ya? Ini kita bahas yang wajibnya. Yang pertama niat wudhu tadi wajibnya apa? Niat. Kapan letaknya? Ketika membasuhmu. Apa model bunyi niatnya gimana? Nawaitul wudhu atau nawaitu fardal wudhu. Yang kedua, fardal wudhu yang kedua apa? Membasuh muka. Ya. Yang ketiga membasuh kedua patokannya dari ujung jari sampai siku Yang keempat apa? Yang keempat apa? Mashusy min basyaratir ras. Membasuh sebagian daripada kepala. Tapi sebelum bahas yang keempat saya mau nanya, nih kuku. Kalau kukunya panjang, wajib apa enggak? Dibasuh. Wajib apa enggak? Wajib. Beb, kukunya panjang 1 kilo, wajib dibasuh. Nah ini fikih loh. Makanya jangan senang punya kuku panjang. Wajib itu dibersihin. Apalagi kalau kuku ente ada yang nempel-nempel kuning-kuning misalkan. Dibasuh. Kenapa? Kalau nggak dibasuh bawa najis. Beb, kalau perempuan lagi ada kutek gimana? Nah, tau kutek kan? Kutek itu wajib dibersihkan. Kenapa? Kutek menghalangin ada cat. Gimana? Cat juga begitu. Cat, habis ngecat rumah, tangan bersihin dulu pakai thinner. Sampai hilang, baru apapun itu menghalangnya harus dibersihkan. Paham ya? Baik. Yang keempat sekarang kita. Yang keempat fardul wudhu yang keempat apa? Membasuh sebagian daripada
Nah, sebelum membasuh itu kita definisi kepala itu apa dulu sih? Nih, kepala nih. Dari ujung sini sampai namanya kepala nih, dari sini nih sampai sini nih, muter. Ini kepala bukan? Ini kepala bukan? Jidat. Ini namanya ini kepala nih, lihat nih. Nih, yang aneh lingkar ini. Ini namanya kepala. Yang keempat, yang wajib wudu yang keempat, membasuh sedikit dari yang kepala. Orang zaman sekarang wudunya mau simpel. Dia keluarin rambutnya. Ya, dia keluarin rambutnya, ratiin ke depan. Dikeluarin taruh di sini. Di jidatnya, terus diambil air. Sah apa enggak? Sah apa enggak wudunya? Enggak. Kenapa? Yang dibasuh bukan bagian daripada kepala. Di sini doang, yang di luar, apalagi yang panjang sini nih, misalnya rambut perempuan yang lebih banyak rambut perempuan. Dikibas sama dia satu panjang, gur. Misalkan rambutnya begini nih, ini rambutnya. Ini rambutnya dia nih, rambutnya perempuan. Dicuci gini doang wudunya. Sah apa enggak? Enggak. Kenapa? Yang diambil bukan sesuatu yang sebagian dari kepala. Jadi di kepala, Pak. Ini kepala diambil, dimasukin. Beb, kalau yang di sini gimana? Saya wudunya di sini doang. Ini termasuk kepala atau bukan? Oh, termasuk kepala. Enggak apa-apa. Sebagian daripada kepala. Beb, dia tak punya rambut, botak, nggak punya rambut gimana? Tetap dibasuh kepalanya. Intinya bagian kepalanya. Makanya kita punya ulama kalau lagi pakai imamah malas buka, ya nggak mau repot. Maka gimana? Ya mereka bisa di sini, atau di sini, atau di sini, gitu loh. Nanti kalau bahas sunnahnya, tinggal dibasahin lagi tangan diusap imamahnya. Ibu-ibu juga begitu. Misalkan malas buka kerudung, kenapa? Rempong, nanti minyak gitu. Tinggal wudu, basahin tangan, masukin ke kepala atau bagian sini, atau bagian sini. Intinya di area kepala sedikit daripada itu sah hukumnya. Paham ya? Paham apa enggak? Tapi kalau udah di luar area kepala, rambutnya panjang tadi yang Habib kasih contoh, rambutnya panjang, yang dicuci bagian sini doang, yang panjang sini. Ini udah di luar kepala, jadi yang di area sini loh. Paham ya? Beb, wudunya pakai helm. Gimana? Wudu pakai helm? Ya buka dulu helmnya, ya. Helmnya dibuka dulu. Helmnya buka dulu baru ente. Kenapa kalau ente pakai helm gimana mau nyampe itu airnya ya? Ya. Ada aja orang ya. Baik. Sekarang yang kelima. Yang kelima daripada yang wajib dalam wudu apa? Membasuh kedua kaki dari ujung jari sampai kedua mata kaki. Habis ulang lagi. Yang kelima yang wajib dalam wudu membasuh kedua kaki dari ujung jari kaki sampai kedua mata kaki. Enggak dibahas di situ apa yang kanan dulu atau yang kiri. Enggak, dua-duanya wajib. Mau berbarengan boleh, mau enggak berbarengan juga boleh. Mau kiri dulu boleh, tapi enggak dapat pahala sunnah. Dari ujung kaki, ujung jari sampai kedua mata kaki itu yang wajib. Sampai betis, nah, mau sampai paha boleh, tapi tidak wajib. Makanya Bapak kalau lagi wudu jangan sampai ngangkat ke paha-paha, Pak. Ini kalau saya perhatiin di kampung-kampung lagi wudu ngangkatnya sampai ke paha, apa sampai kelihatan kemaluannya. Ada yang gantol-gantolan ya, saking tinggi bawa angkat sarung, dosa aurat itu Pak. Cukup ngangkat sampai betis. Yang wajib yaitu sampai kedua mata kaki.
Dari ujung jari sampai kedua mata kaki. Paham ya? Nah, sampai betis gimana? Sunnah. Mau sampai paha? Boleh, nggak apa-apa, asal nggak terbuka sama yang lainnya. Beb, kalau dia nggak punya mata kaki gimana? Mata kakinya nggak punya, hilang misalkan ya, diambil jin, ya dikira-kira dengan ukuran mata kaki orang normal. Paham ya? Kalau kakinya ada 3, gimana dong? Kakinya ada 3, Beb, ya wajib tetap selama dia dikatakan kaki, wajib tidak dibasuh. Paham ya? Yang terakhir daripada fardhu wudu yang terakhir adalah tertib. Ya, tertib di dalam urutan yang wajib-wajib tadi. Yang wajib pertama tadi apa? Niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku. Yang keempat membasuh sebagian daripada kepala, mengusap ya. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang terakhir tertib. Dalam arti apa? Dia nggak tertib. Yang pertama kali, yang wajib-wajib nih Pak. Yang pertama kali dia cuci tangan dulu. Yang kedua baru dia niat. Yang ketiga baru dia membasuh ke bagian kepala. Acak-acak nggak teratur. Yang wajib-wajib tadi, maka nggak sah dia punya wudu. Jadi kalau antum sudah tahu 6 tadi yang wajib, insya Allah wudu antum sudah makin diterima sama Allah. Insya Allah. Tadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Baru setiap orang yang meramal, ngamalin sesuatu, ngamalin wudu ibadah bukan? Ibadah, tapi nggak mau belajar, nggak sah, nggak diterima sama Allah. Tapi insya Allah malam ini kita jadi lebih khusyuk lagi nanti wudunya, lebih benar lagi nanti wudunya, ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Fadhol yang mau nanya seputar pembahasan tadi, yang mau nanya. Dibuka pertanyaan, nggak usah pakai malu-malu. Ya silakan. Apa nggak dengeran? Kalau dulu nih belek gitu, itu kalau misalnya belum dibikin belek mata. Belek mata gimana? Belek mata ya intinya gini loh, sesuatu apapun itu yang ada di dalam anggota wudu bisa menghalangin air masuk ke kulit, maka itu dihilangin dulu, wajib dihilangkan. Belek mata, sampai nutupin mata misalkan, ya dihilangin dulu belek mata. Iya nggak, betul nggak? Iya nggak, belek matanya dihilangin dulu, baru nanti cuci mukanya. Ya, maksud nutupin mata enggak lah ya, nggak ada lah ya. Tapi kan belek mata orang normal pasti ada lah. Kita namanya manusia ya kan, naik motor, kena debu, itu wajar, hilangin deh. Tapi belek mata insya Allah nggak ngalangin air. Tapi kalau sampai banyak bisa ngalangin air, wajib dihilangin dulu. Karena kalau nggak dihilangin sampai nggak rata ini kena air, nggak sah dia punya wudu. Makanya wuduin pelan-pelan. Wudu tuh dulu kita praktek banget tuh. Wudunya gini nih, pelan-pelan banget. Ya, pelan-pelan ratain, bener-bener yakin rata, baru ambil lagi. Ini mah kagak. Orang ketahuan sholat nggak bakalan khusyuk kalau wudu nggak khusyuk. Mimpi mustahil. Kalau wudu udah salah-salah, sholat pasti asal-asalan. Kalau udah sholat asal-asalan, hidupnya berantakan. Halal haram hantam. Kenapa? Sholatnya dia asal-asalan. Oh, kenapa sholatnya asal-asalan? Wudunya juga asal-asalan. Oh, Imam Ali Zainal Abidin tuh Pak, kalau sebelum sholat mau wudu tuh takut dia gemeter. Kenapa? Mau ngadep Allah. Mau ngadep Allah. Kalau kita kan kagak, wudu cepet-cepetan. Apalagi lagi mandi, wudu nggak pakai baju. Iya, gondal-gandol.
La ilaha illallah. Makruh ya wudu telanjang bola itu hukumnya makruh. Malu sama Allah. Itu wudu itu persiapan kita mau ngadep Allah, tutup aurat. Nanti kita baca sunnah-sunnahnya, kita amalin insyaallah. Ada lagi yang mau nanya? Nah, sekarang fadhol. Kalau kita di wudu ya, nah, misalnya kita lupa nih, harusnya misalnya apa namanya, buka dulu, ternyata kita tangan dulu, itu tapi buka udah gitu misalkan gitu ya, atau tangan dulu, mukanya belum misalnya gitu. Jadi kita mulai dari mana atau diulang dari awal. Misalkan kita lagi nggak fokus misalkan. Kalau hal yang sunnah, kalau yang lupa hal yang sunnah itu nggak ada masalah. Yang jadi patokan tuh tertib di sini ini adalah yang wajib. Yang wajib tadi ada 6. Niat, basuh muka, cuci kedua tangan saya, siku-siku, basuh pengusap sebagian kepala, membasuh ini harus tertib. Kalau misalkan lupa, loncat, nggak basuh muka, langsung cuci tangan dari ujung jari sampai kaki, ya wajib diulang. Muka dulu karena nggak dianggap itu. Tapi kalau yang sunnah misalkan dia sunnah kan, selain dari yang Habib sebutin 6 tadi itu hukumnya cuci tangan sampai sini doang hukumnya sunnah nggak? Nah, kumur-kumur sunnah apa enggak? Nah, masukin air ke hidung sunnah apa enggak? Sunnah. Telinga sunnah apa enggak? Sunnah. Basuh belakang nih, apa nih namanya? Tengkuk sunnah apa enggak? Sunnah. Beb, dia pas habis cuci muka langsung cuci telinga. Bisa. Tapi dia habis cuci telinga, cuci tangan sampai sikut-sikut. Habis itu dia basuh sebagian kepala, langsung kaki. Sah apa enggak wudunya? Sah, karena urutan wajibnya tidak ada yang salah. Adapun sunnahnya itu nanti dia dapat pahala sunnah atau tidak. Paham ya? Ada lagi? Enggak apa-apa Pak, jangan malu-malu. Ibu-ibu ada yang mau nanya enggak? Beb, kalau orang tua saya sakit Beb, saya nguduin dia, boleh apa enggak? Boleh. Makanya nih kalau kita punya orang tua lagi sakit nggak berdaya buat wudu, jangan dikategorikan oh dia nggak wajib sholat. Nggak apa-apa, wajib sholat. Anaknya yang wuduin, anaknya yang wuduin, yang ngurusin orang tuanya tadi. Kayaknya harus ngerti, kita didik punya anak biar paham. Ini sekarang orang tua udah sakit udah dianggap udur. Nggak ada udur sholat 2, lupa sama mati. Lupa bisa dikategorikan gila. Yang kedua mati, nggak wajib sholat, disolatin. Sakit Beb, sakit hati, masih otaknya sadar, wajib sholat. Nggak bisa sholat berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, iltija, hadap samping. Nggak bisa juga, terlentang. Nggak bisa terlentang, pakai isyarat. Nggak bisa juga, mampus. Hati-hati, makanya wajib yang benar ibadahnya. Ini ente nih belajar kayak gini mau jadi dicetak biar deket, paling enggak mirip-mirip jadi ulama. Ini proses orang mau jadi ulama, mau deket sama Nabi, mahal tiketnya. Ini salah satunya, tiket mau cepat sampai ke Rasulullah. Kenapa? Nanti Nabi bakal lihat di mana umatku yang benar-benar cinta. Ente cinta sama aku, tapi ente nggak mau pelajarin syariatku, bohong cintanya. Tapi kan Beb, saya Rasulullah sering hadir sholawat, salam. Orang bagus sholawat sama salam itu penting. Tapi kalau gak dilandasin ilmu, setan gampang mempengaruhinya. Setan gampang mengibulinya. Gampang karena bahlul. Tapi kalau pinter, mau belajar, setan susah. Kenapa? Takut dia nanti bakal menjadi musuhnya setan. Makanya dikatakan sama Rasulullah 2 rakaatnya orang alim sama 1000 rakaatnya orang bodoh, lebih baik 2 rakaatnya orang Kenapa? Ketika dia wudu dia tahu yang wajib, mana yang sunnah, mana yang enggak. Ketika dia sholat mana yang rukun, mana yang bukan, mana yang membatalkan. Setiap kalimat takbirnya Allahu Akbar dia tahu makna-makna takbiratul ihram, syurut takbiratul ihram, Fatihah, belum dan yang lain-lainnya. Ketika dia ruku dia tahu makna ruku tadi. Hukum-hukum ruku dia tahu. Beda Pak.
Ya, beda. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul ilm ya, wa ahlul amal bil ilm, keluarga kita semuanya mudah-mudahan kita diselamatin di dunia ini biar enggak sia-sia semuanya sampai ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pertemuan yang akan datang kita membahas mana tadi? Yang akan datang insyaallah membahas yang sunnah insya Allah. Gak ada lagi? Gak ada pertanyaan ya? Kalau gak ada ya betul. Masih ada lagi? Oh ya, fadal silakan. Tapi yang membawanya kan membawa kaki. Nah, ya gimana kalau orang yang nggak punya sama tadi kayak tadi kan udah bahas tuh. Kalau yang nggak punya kaki gimana? Misalkan atau nggak punya mata kaki, ya dikira-kira aja gitu loh. Yang dikira-kira bagiannya, misalkan ini nggak ada ya di sininya, itu loh. Kalau nggak ada gimana? Ya di sininya juga tempatnya dikira-kira, paham ya? Kecuali nggak ada sama sekali, ya bingung mau di mana itu. Makanya dikatakan di syarahnya itu, di Bahjatul Wasail, furudul wudu ay arkanuhu sittatun faqat fi haqqis salim. Fi haqqis salim, rukun wudu itu ada 6 bagi orang yang normal, salim normal. Kalau yang nggak normal gimana dilihat? Kalau masih dikatakan kaki wajib, paham ya? Ya insyaallah. Ya betul. Kalau kita misalkan udah sholat ya, kita mau jaga wudu, tapi setelah kita udah sholat jaga wudu, kita udah aktivitas makan, dan kita tuh lupa nih apa pada batal apa ragu lah gitu. Itu sebaiknya kita berwudu lagi dengan niat seperti apa, karena kita ragu gitu antara batal apa enggak gitu. Nanti bagian membatalkan wudu belum masuk ya. Nah, nanti membatalkan wudu nggak apa-apa. Tadi pertanyaan gimana kalau misalkan ragu, udah wudu tapi ragu karena kita udah pangkal minum aktivitas, lebih baik kita wudu lagi atau enggak? Ya, makanya kita ini setan ini kadang-kadang bikin kita was-was. Ini aneh, batal nggak ya? Kentut apa enggak ya? Cuman perlu dikata garis bawain dulu. Yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang depan ataupun belakang, kecuali air mani. Keluar duit, beb, batal nggak wudunya? Batal. Lu batal. Pas lagi buang air besar, keluar emas, batal apa enggak? Batal. Keluar motor NMAX, batal. Keluar sesuatu lubang depan, lubang belakang, gubul dan dubur, batal. Kecuali air mani. Kecuali air mani nggak batal. Yang kedua, nanti ada babnya. Yang kedua, bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Ya, nanti itu babnya sendiri. Yang ketiga, memegang kedua telapak tangan kita, kemaluan kita. Yang terakhir, hilangnya akal. Itu yang ingat tuh. Makan, minum batal apa enggak? Enggak. Ya. Kecuali itu makan piringnya keluar lagi dari bawah. Nah, itu batal. Makan beb, satu panci, misalkan satu apa itu? Wadah yang gede tuh buat masak, ya nggak batal kalau nggak ngelakuin 4 hal tadi. Terus tapi was-was, gimana kalau was-was? Kalau ente was-was, ambil yang yakin. Nggak batal. Al yakin la yuzalu bisyak. Karena keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keragu-ragu. Anak nggak batal, tapi yakin beneran. Nanti udah habis ngomong, anak nggak batal. 5 menit kemudian, batal nggak ya? Ya model kayak gini, batalin, lo kentutin. Kalau nggak bisa kentut, pegang kemaluan. Habis itu cuci tangan. Batalin, lebih baik. Kenapa? Yakin batalnya.
Paham ya? Tapi kalau nggak batal juga, anak cuma ngantuk nih, anak udah punya wudu, tapi anak ngantuk pengen wudu lagi, itu nggak apa-apa, namanya tajdidul wudu. Ya, tajdidul wudu itu memperbaharui wudu, hukumnya Anak saranin kalau bisa dijaga wudu, antum wudu selalu, walaupun nggak lagi ngaji, walaupun nggak lagi sholat, walaupun nggak lagi ibadah, selalu dalam keadaan wudu. Kenapa? Orang yang selalu dalam keadaan wudu itu dijauhin dari mara bahaya, malapetaka, musibah. Insya Allah rezekinya lancar, punya hajatnya lancar. Ya, kecuali perempuan lagi dalam keadaan haid nggak boleh. Tapi kalau lagi dalam keadaan suci, wudu. Selalu dalam keadaan wudu. Usahakan dari bangun tidur sampai mau tidur selalu terjaga dalam keadaan wudu. Sampai dikatakan kalau ente dalam keadaan hadas, nggak punya wudu, ente tabrakan, ente kejadian apes dapat musibah, jangan salahkan Allah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Ente yang bawa sialnya. Tapi kalau ente dalam keadaan wudu, insya Allah bakal dijaga, rumah ente dijaga, keluarga ente dijaga, harta ente dijaga, diri ente dijaga, dan ente tuh enak kalau punya wudu. Mau pegang Quran enak, mau sholat tinggal sholat, ya kan? Sampai kalau punya perasaan, anak nggak punya wudu nggak enak nih, perasaan tuh gimana gitu. Kalau sekarang nih, ibaratkan sekarang nih, kalau kita nggak bawa HP, enak nggak? Kayak ada yang janggal ya. Boleh HP bisa kita begitu, kenapa emang wudu nggak bisa? Jangan-jangan kita meninggalnya suul khotimah. Sama HP bisa begitu, dompet bisa begitu, dunia fana. Kenapa wudu yang membuat kita halal sholat kita nggak bisa sampai punya perasaan, nggak enak, biasa-biasa aja, jeduk kentut ya kecuali lagi sakit nggak apa-apa. Dalam keadaan hadas selalu itu loh kita bisa. Waliyadzubillah, sampai lagi punya hadas besar, nyantai habis berhubungan sama istrinya misal, sambil makan, minum, tidur, nggak mikir kalau Israel mantau dia berapa belas kali tadi. Oke, kalau dia dicabut dalam keadaan punya hadas besar. Kalau punya wudu enak, orang yang punya wudu dicabutnya ruhnya itu bagaikan apa ya? Rambut dalam gandum. Enak gak? Enak. Sedangkan kita tahu ruh itu kalau dicabut, Bu, itu disayat-sayat kulit, kayak dikasih gerigi tuh, sakit. Kita ngerasa aman dari itu. Wudu selalu deh, wudu terus. Sampai salaf kita itu dulu batal wudu, sekarang kita enak, tinggal buka keran, betul nggak? Orang dulu nggak pakai keran. Jalan nyari sumur, jalan nyari ke sungai, sampai mereka bolak-balik jalan kilometer cuman untuk wudu. Tapi mereka nikmatin, kenapa? Setiap langkah mereka dapat pahala. Wallahu a'lam bis. Minta maaf, minta ridhonya. Ayo ajak lagi keluarganya, selamatin ya. Jangan nanti gara-gara kita biarin, akhirnya nanti yang kayak viral sekarang nih, beli kurang ngantri-ngantri dia, artis-artis yang nggak pernah sujud kepada Allah, cuma beli wadah makan, ngantri. Bisa sebutin deh namanya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Ya Allah, ya jangan sampai kayak gitu Bu. Ibu cek anak-anaknya HP-nya, yang diidolakan siapa nih? Jangan bangga Bu, yang diidolakan bencong-bencong tuh yang joget-joget. Ya musibah, nanti anak ibu jadi kayak gitu. Yang mestinya laki jadi pelindung keluarga, joget, pakai make up, pakai lipstick. Ya, ini musibah, hati-hati loh ya. Ajak keluarganya, selamatin mereka. Kalau dari mulai sampai kapan lagi, mumpung kita masih ada nyawa, ajak pelan-pelan ya. Jangan dipaksa, jangan juga dengan kasar, ajak dengan pelan-pelan. Ayo, sekarang ini kita gimana caranya mau dakwah? Ayo, ane nggak bisa ngajar, paling nggak ngajak temen, ngajak lagi. Sistem MLM. Nah, kalau orang di luar di dunia dengan imbalan dunia dapat duit, mereka semangat. Ente imbalannya cinta, mahabbah Rasulullah, lebih semangat mestinya. Ente bisa bayangin, ente ngajak satu orang, ini orang bertobat, berubah, dia ngajak lagi, wah amal jariah tuh. Terus medsosnya mainkan juga, jangan yang lucu-lucu aja di follow, ya, yang bening-bening di follow. Yang dakwah-dakwah kagak dilihat, jangan. Mainkan juga. Jadikan aktivitas kita sehari-hari tidak bergerak, tidak jalan kecuali nyenengin Nabi Muhammad. Dekat derajat kita sama Nabi Muhammad. Hakada. Ya. Mudah-mudahan Allah selamat, Allah kasih hidayah bintu taufik hidayah. Minta maaf kepanjangan, kelebaran, dan minta maaf juga langsung mau jalan ke
tajur halang ya. Magin undang nih udah WA. Wallahu a'lam bis.